Selamat pagi, salam sejahtera untuk anak-anak Ibu kelas 10 MIA dan kelas 10 IIS. Salam literasi. Selamat bergabung bersama dengan Ibu dalam pembelajaran jarak jauh kita, bidang studi bahasa Indonesia, hari ini, Senin 27 Juli 2020. Materi kita masih di bab pertama, yaitu menyusun laporan hasil observasi, sebagai lanjutan dari materi kita sebelumnya. Hari ini kita lanjutkan materi untuk pertemuan kita yang kedua. Sekedar mengulas kembali, pada pertemuan pertama minggu lalu, kita sudah belajar pengertian teks laporan hasil observasi atau yang disingkat dengan istilah teks LHO, yaitu teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks LHO disebut juga teks klasifikasi. Mengapa? Karena di dalam teks laporan hasil observasi memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis objek atau sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Objek-objek apa saja yang bisa kita amati lalu dapat kita susun menjadi sebuah bentuk laporan? Yang pertama bisa berupa benda, misalnya tanaman, hewan, manusia, atau benda-benda lain di sekitar kita. Yang kedua, bisa berupa kondisi lingkungan dan ekosistem, misalnya hutan, sungai, danau, atau laut. Yang ketiga, bisa berupa kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang keempat, bisa berupa keadaan atau kegiatan yang sedang terjadi. Misalnya kita hendak mengamati kegiatan atau acara peringatan HUT RI, seminar yang sedang berlangsung, atau kegiatan pentas seni dan budaya yang sedang berlangsung. Tujuan teks laporan hasil observasi dalam hal ini Ibu rumuskan ada 5. Yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Yang kedua, menemukan teknik atau cara tertentu. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang keempat, melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Dan yang kelima, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Berbicara tentang fungsi, teks laporan hasil observasi atau teks LHO memiliki 4 fungsi. Yang pertama, melaporkan tanggung jawab sebuah tugas. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk pendokumentasian. Dan yang keempat, sebagai sumber informasi terpercaya. Berikut ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Dalam hal ini Ibu rumuskan ada 7. Yang pertama, bersifat objektif. Yang kedua, objek yang dibahas adalah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta. Yang kelima, informasi yang disajikan merupakan hasil penelitian terkini. Yang keenam, tidak mengandung prasangka, dugaan, pemihakan yang menyimpang. Dan yang ketujuh, saling berkaitan satu sama lain. Sifat teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama bersifat informatif, artinya teks laporan hasil observasi harus memberikan informasi yang berguna mengenai tentang objek yang diamati kepada pembaca. Yang kedua bersifat komunikatif, artinya teks laporan hasil observasi harus menggunakan bahasa yang dapat mudah dipahami. Dan yang ketiga, bersifat objektif. Artinya, teks laporan hasil observasi harus mengandung hal-hal yang faktual sesuai dengan kenyataan atau keberadaan sebenarnya. Struktur teks laporan hasil observasi secara umum digolongkan atas 2 bagian. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi, yaitu bagian pembuka atau pengantar. Biasanya berisi pengertian dan pengelompokan atau klasifikasi objek yang kita laporkan. Yang kedua, aspek-aspek yang dilaporkan, yaitu berisikan penjelasan rincian hal atau objek yang kita laporkan. Namun secara spesifik, struktur lain dari teks laporan observasi digolongkan atas 3 bagian. Yang pertama, definisi umum, yaitu bagian pembukaan yang berisikan pengertian dan pengelompokan atau klasifikasi. Jadi sama ini dengan klasifikasi yang Ibu jelaskan sebelumnya tadi.
Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu berisikan uraian detail atau penjelasan mengenai objek dan bagian-bagiannya. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Dari namanya sudah kita tahu ya, bahwa deskripsi manfaat ini berisi penjelasan manfaat objek yang kita laporkan. Nah, demikianlah ulasan materi kita yang Ibu jelaskan minggu lalu. Mudah-mudahan Ibu harap kalian bisa memahaminya. Sekarang kita masuki materi sebagai pertemuan yang kedua kita, yaitu menginterpretasi laporan hasil observasi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam hal ini adalah yang pertama, mampu mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, mampu menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, mampu menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Kegiatan pertama, mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi adalah kegiatan menentukan atau menetapkan isi teks laporan hasil observasi. Dengan kata lain, secara sederhana, di dalam mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi ini, anak-anak ibu sekalian, kita mencari atau menganalisis informasi yang ada di dalam teks laporan hasil observasi ini, baik itu tentang suatu kondisi ekosistem atau lingkungan, baik itu suatu keadaan benda atau suatu kegiatan. Maka apa yang kita baca, apa yang kita peroleh informasi di dalamnya, itulah isi yang kita identifikasi tersebut. Pokok-pokok informasi di dalam teks laporan hasil observasi dapat kita temukan dengan menggunakan rumus 5W tambah 1H. Nah, rumus ini tentu sudah tidak asing kita dengarkan ya, karena di bangku SD, bangku SMP, bahkan kita sampai di SMA saat ini, rumus ini selalu kita pakai untuk menemukan informasi di dalam teks. Rumus 5W tambah 1H ini dapat kita singkat dengan istilah adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kegiatan 2, menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Apa yang dimaksud dengan meringkas? Nah, meringkas adalah kegiatan mempersingkat isi bacaan. Nah, secara sederhana begini. Misalnya, di dalam sebuah teks atau wacana terdapat 7 paragraf. Maka yang dimaksud dengan meringkas dalam hal ini adalah 7 paragraf tadi itu yang terdapat di dalam teks tersebut kita upayakan atau kita minimalkan menjadi 2 atau 1 paragraf. Itulah yang dimaksud dengan meringkas atau mempersingkat atau memperpendek paragraf. Nah, kegiatan meringkas perlu kita tahu harus memperhatikan isi gagasan utama setiap paragraf. Nah, untuk itu kita perlu tahu apa langkah-langkah yang harus kita kuasai di dalam meringkas ini. Nah, tentu saja sesuai materi kita, yang mau kita tekankan adalah bagaimana cara meringkas teks laporan hasil observasi. Yang pertama, membaca dengan cermat isi teks. Iya, kita baca dulu isi teks laporan itu dengan cermat. Kalau boleh kita pahami ya, isi laporan itu mengenai apa. Yang kedua, setelah kita baca, kita usahakan menemukan kalimat utama setiap paragraf. Nah, bicara tentang kalimat utama anak-anak ibu, di kelas 9 atau ketika kalian duduk di bangku SMP, kalian sudah pernah belajar kalimat utama. Kalimat utama itu letaknya boleh di awal ya. Kalau di awal namanya paragraf deduktif, kalau di akhir letaknya namanya paragraf induktif. Dan kalau dia kalimat utamanya berada di awal dan di akhir, maka disebutlah itu paragraf deduktif-induktif atau campuran. Yang ketiga, menentukan ide pokok atau gagasan utama pada kalimat utama tersebut. Maksudnya, setelah kita temukan kalimat utamanya, maka cari ide pokok atau gagasan utama. Ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf.
Setelah itu, kita rangkai gagasan-gagasan pokok yang sudah kita temukan tadi per paragraf. Misalnya ada 7 paragraf, tentu ada 7 gagasan pokoknya. Maka nanti 7 gagasan pokok itu kita satukan, kita rangkai menjadi paragraf yang baru mewakili isi teks laporan kita itu. Itulah yang disebut dengan meringkas. Nah, supaya membantu kalian dalam memahami, menemukan kalimat utama dalam paragraf, maka di sini ada Ibu berikan contoh sebagai berikut, tolong diperhatikan. Nah, ini ada 2 paragraf Ibu tampilkan pertama. Perhatikan paragraf pertama, mulai dari kata wayang sampai di kalimat terakhir ada kata of humanity. Nah, perhatikan di paragraf pertama itu ada tulisan bercetak merah. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, kalimat ini termasuk umum ya nak ya, karena sudah jelas berjenis kalimat pengertian. Nah, tentunya kalau ditanya mana kalimat utamanya, tentunya itu di kalimat pertama atau di awal ya. Nah, di situ juga lah gagasan pokoknya. Berikutnya di paragraf kedua, mulai dari kata para wali songo sampai wayang motekar. Inilah paragraf kedua. Nah, ini juga kalimat utamanya atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf. Yang ketiga, wayang wong, bahasa Jawa yang berarti orang, adalah salah satu jenis pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Inilah kalimat utamanya. Dan yang keempat, selanjutnya jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Inilah kalimat utamanya. Kalau ditanya gagasan pokoknya apa, boleh kita ambil intinya, yaitu jenis wayang yang lain wayang golek. Wayang golek ini mempertunjukkan boneka kayu. Itulah gagasan pokoknya. Nah, paragraf yang kelima, perhatikan, perkembangan terbaru dunia pewayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Nah, inilah kalimat utamanya sekaligus sebagai gagasan pokok. Nah, yang keenam, dalam versi lebih modern terdapat wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Ini juga kalimat utama sekaligus gagasan pokoknya di paragraf ke-6. Nah, yang terakhir di paragraf ke-7, perhatikan mulai dari kata semua sampai kata hiburan. Nah, di sini kalimat utamanya itu panjang ya, perhatikan. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Nah, kalau ditanya apa gagasan pokoknya, tinggal kita cari aja apa inti di kalimat utama itu, yaitu di kalimat pertamanya. Ini menceritakan tentang manfaat dari wayang sebagai objek yang kita amati atau yang dilaporkan di dalam teks tersebut, yaitu apa tadi? Sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Nah, anak-anak ibu, kalau tadi sudah kita temukan kalimat utama atau gagasan-gagasan pokoknya, karena 7 paragraf maka terkumpul itu gagasan pokoknya menjadi 7 ya. Nah, kita rangkailah itu menjadi sebuah paragraf baru. Ini kita lihat di sini ada ringkasannya. Kalau boleh kalian baca sendiri anakku. Nah, ini semua kumpulan dari gagasan pokoknya. Nah, bagaimana cara merangkainya, Bu? Gunakan kata penghubung atau konjungsi. Tentunya di kelas 9 kalian sudah belajar itu. Salah satu contoh kata penghubung adalah dan atau yang ya. Itu digunakan untuk merangkai kalimat yang satu dengan kalimat yang lain agar tercipta paragraf yang utuh. Nah, demikianlah materi kita untuk pertemuan kita yang kedua. Mengenai fungsi sudah Ibu jelaskan ya dari yang pertemuan kita pertama, itu untuk tujuan pembelajaran kita yang ketiga tadi sebagai pengantar yang Ibu sampaikan tadi. Jadi itu tidak usah lagi Ibu jelaskan ya, karena sudah Ibu jelaskan tadinya atau yang kemarin juga Ibu jelaskan. Baiklah anak Ibu, sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Lain waktu kita lanjutkan. Selamat belajar. Silakan kalian kerjakan tugas yang akan Ibu berikan di dalam forum tugas kita. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat. Salam literasi.